wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UGIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Retno Harlani Andiati, mahasiswa PPG dalam jabatan NIM 233 127 715 812. Sekarang ini saya sedang mengajar sebagai guru kimia di SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan mengikuti dan melaksanakan pembelajaran pada materi sifat koloid. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelumnya Bu Retno mau mengabsensi dulu ya kehadiran hari ini. Oke, yang pertama Ananda Hendi, Ananda Putri, Anggi Fariska, Audia Ayu, Benaya, Chelsea Aling, Dwi Ana, Erdita, Galung, Hani, Jevin, oke, Koirunisa, Marcelia, Merlin, Nabila, Naufal, Nawang, Rizky, Satria, Serly, Sonia, Tasya, Willis, Yoni. Oke, hari ini semuanya hadir semua ya anak-anak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Apakah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini? Oke, untuk selanjutnya yaitu ketua kelas ya, dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya. Untuk siap gerak. Ketua mulai. Ketua selesai. Baik, terima kasih. Oke anak-anak, untuk selanjutnya yaitu Bu Retno mau mereview materi yang Bu Retno ajarkan pada minggu lalu ya, yaitu masih ingat ya mengenai apa? Koloid ya. Ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan dan hari ini juga saya kan sudah meminta anak-anak untuk menyiapkan alat dan bahan ya yang nantinya kita gunakan untuk kegiatan praktikum hari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau mereview atau mengingatkan materi yang kemarin yang sudah Bu Retno ajarkan. Di antaranya Bu Retno mau bertanya yang pertama yaitu apa dari pengertian dari sifat koloid. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Silakan angkat tangan. Sonia aja ya, sifat koloid ya. Bu Retno itu. Untuk selanjutnya saya minta untuk Ananda Hendi dan Aling ya yang menjawab pertanyaan materi yang Bu Retno ajarkan minggu lalu ya. Apa itu pengertian dari sifat koloid? Sonia? Ya? Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara lautan dan substansi campuran gas. Oke, itu tadi ya pengertian dari sifat koloid. Untuk berikutnya yang kedua pertanyaannya yaitu jenis-jenis koloid. Silahkan angkat tangan yang bisa. Hendi ya? Oh, Sonia, oke. Sonia lagi ya yang mau menjawab ya. Jenis-jenis koloid. Yaitu aerosol padat, sol padat, dan emulsi. Aerosol padat, sol padat, dan emulsi. Oke, berikutnya yaitu sifat koloid. Hendi, silakan dijawab. Ya. Oke, adsorpsi dan koagulasi. Oke. Oke anak-anak, untuk berikutnya yaitu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Coba diamati pada LCD yang Bu Retno tayangkan. Bisa dibaca ya? Nah, di sini. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada
hari ini. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan atau kognitif. Di sini siswa mampu menjelaskan pengertian sifat koloid melalui kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan aplikasi sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran dengan tepat. Untuk yang tujuan kedua yaitu aspek keterampilan psikomotor ya, siswa mampu melakukan percobaan melalui kegiatan praktikum untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Yang kedua yaitu siswa mampu mempresentasikan hasil perencanaan proyek dan proyek yang dihasilkan dengan baik. Untuk yang ketiga yaitu aspek afektif ya, siswa mampu berkolaborasi dengan siswa lain dalam kegiatan praktikum dan siswa mampu terlibat aktif dalam kegiatan praktikum. Itu tujuan kita hari ini ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memasuki materi atau pembelajaran kita hari ini, saya minta anak-anak untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu yang sudah saya share di grup kalian. Bisa cara bukanya? Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Oke, cukup ya. Untuk pengerjaannya, silahkan ditutup kembali HP-nya masing-masing. Oke anak-anak, hari ini Bu Retno akan menampilkan suatu video ya. Di situ ada suatu permasalahan, tolong kalian amati permasalahan yang ada pada video ini. Sebentar ya. Beginilah suasana Kali Dendeng di Kelurahan Mentasi, Terdengar ya? Kecamatan Alakota Kupang setiap hari. Sejak 2 bulan terakhir, sebagian warga setempat terpaksa harus memanfaatkan air kali yang warnanya mulai keruh untuk mencuci dan mandi akibat air bersih dari PDAM tidak mengalir lancar, menyusul debit air menurun drastis saat memasuki puncak musim kemarau. Warga mengaku saat ini air PDAM hanya mengalir selama 1 jam sekali dalam seminggu, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama mandi dan cuci. Oh, karena kita punya air tidak pernah jalan lagi, air ledeng. Air ledeng tidak jalan? Nah, sudah mau 2 bulan. Jadi terpaksa kita mandi di kali, sudah mau bilang apa lagi. Biasa pesan tinggi untuk air minum atau apa, Mak? Ini kalau tiap hari Sabtu mereka kasih jalan, tapi sampai 1 jam pas penuh air minum mereka kasih mati air. Tapi itu kebutuhan cukup tidak kalau 1 jam air jalan untuk 1 minggu itu? Tidak cukup, kita beli tangki juga. Selain terpaksa harus mandi dan mencuci di kali yang berair keruh, warga juga terpaksa harus membeli air bersih dari mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Warga berharap pemerintah Kota Kupang segera menyalurkan air bersih sehingga dapat membantu mencukupi kebutuhan mereka pada musim kemarau saat ini. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, dari permasalahan yang ditampilkan tadi, kira-kira kalian tahu permasalahan itu permasalahan tentang apa? Air sungai keruh dan krisis air ya pada daerah Kupang tadi ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian pernah mengalami permasalahan seperti yang ada pada video tadi? Tidak ya, alhamdulillah ya, karena di sini kan dekat pegunungan, terus habis itu sumber airnya melimpah ya. Jadi kalian tidak mengalami ini. Oke, kalau kalian mengalami permasalahan seperti yang ada pada video yang Bu Retno tampilkan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian selesaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya, Bu. Oke, Rizky silakan jawab. Dikuras. Dikuras ya. Bisa nggak sungai itu dikuras? Tidak bisa ya. Kalau dikuras airnya nyumber lagi ya kan, nyumber lagi, akhirnya melakukan pekerjaan yang
sia-sia. Oke. Oke, tadi Rizky kan udah jawab kalau sungainya dikuras ya. Mungkin ada jawaban lain yang kira-kira bisa dijawab oleh anak-anak yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan angkat tangan. Oke, Olive. Dilakukan penyaringan. Dilakukan penyaringan. Kayaknya itu jawabannya lebih tepat ya daripada dikuras ya. Kalau dikuras kan gak kuat aku kayaknya nguras sungai itu ya, gitu. Kira-kira ya, oke. Bisa diterima untuk jawabannya Olive? Lebih masuk akal ya, oke. Untuk selanjutnya yaitu saya ingin kalian bisa merumuskan suatu permasalahan dari tampilan video ini. Kira-kira apa yang tepat rumusan masalah untuk permasalahan hari ini? Oke, Sonia? Bagaimana cara menangani air sungai yang belum menjadi jernih menggunakan sifat kolom? Oke, bagaimana caranya menangani air sungai yang keruh menggunakan sifat koloid? Tadi kan ada yang menjawab sifat koloid adalah salah satunya yaitu menggunakan sifat absorpsi atau penyerapan. Itu mirip dengan penyerapan ya. Oke, anak-anak, pada selanjutnya yaitu itu ya, kita melakukan suatu perencanaan proyek ya. Nah, kemarin kan Guru sudah menyampaikan untuk bahan-bahan yang sudah dibawa ya, sudah harus disiapkan untuk presentasi kita hari ini atau praktikum kita hari ini ya. Apakah sudah dibawa anak-anak bahan-bahan dan alatnya? Sudah. Tapi sebelum kita praktikum yaitu kita rencana proyek dulu ya. Yaitu Burma akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk kalian kerjakan sesuai dengan LKPD. Tapi Burma ingin kalian berkelompok dulu, membagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Selanjutnya, Burma akan membagikan kertas manilanya untuk kalian menggambarkan atau merancang proyek yang akan kalian buat pada pertemuan. Oke, pada hari ini kita akan membuat rencana proyek ya mengenai alat penyaring air sesuai dengan permasalahan yang tadi Bu Retno sampaikan ya. Jadi hari ini kalian bisa mencari di YouTube atau mencari di media-media yang lain mengenai alat penyaringan air. Setelah itu kalian tuangkan pada kertas manila ini untuk nanti kita presentasikan di depan ya. Jadi nanti kita uji alat kalian di depan setelah kita presentasi perencanaan proyek ya. Tolong dibuat sekreatif mungkin sehingga nanti hasilnya semaksimal mungkin. Apa hasil yang kita harapkan untuk hari ini? Bisa menyaring air yang keruh menjadi gitu. Gimana caranya? Apa aja alat-alat, bahannya yang kira-kira bisa kita gunakan untuk digunakan untuk penyaringan air? Berarti dia harus memiliki sifat koloid apa tadi? Absorpsi atau penyerapan. Jadi cari bahan yang kira-kira memiliki daya serap yang tinggi dan juga daya saring yang tinggi terhadap partikel pengotor. Oke, silahkan disusun anak-anak. Oke, sudah berapa persen progresnya? Sudah selesai ya. Selesai. Ini pakai apa? Pakai pipa. Pakai pipa ya. Adakah pertanyaan? Mungkin ada yang kesulitan dalam merancang atau membuat rencana proyeknya? Nanti pakai
Oke anak-anak, untuk berikutnya yaitu waktunya kita presentasi ya. Karena kalian sudah selesai, saya minta perwakilan dari satu kelompok dulu. Tapi nanti kita maju semua ya. Perwakilan kelompok itu harus maju semua untuk menyampaikan rencana proyeknya masing-masing. Dan jangan lupa untuk setiap yang maju harus ada kelompok lain yang bertanya. Ayo silakan, siapa dulu? Kelompoknya Hendy ya. Oke, silakan Hendy. Ini adalah penampilan dari kelompok pertama ya. Silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil proyeknya, perencanaan proyeknya. Untuk alat dan bahan, yang pertama botol bekas 1 liter, yang kedua tisu, yang ketiga arang, yang keempat pasir biasa, yang kelima pasir malang, yang keenam batu, yang ketujuh kapas, yang kedelapan kertas haring. Untuk alat cutter, gunting, dan baskom. Untuk urutannya, kertas haring, kapas, tisu, pasir malang, batu, pasir biasa, arang, pasir biasa, dan tisu. Oke, sudah ya untuk presentasinya kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Sebelumnya saya bertanya dulu ya. Ini kalian pakai apa untuk alatnya? Pakai botol ya, botol bekas ya. Pakai botol aqua itu ya. Nah, di situ ada berapa susunan lapisan pada praktikum kalian? 8. Jadi pertama menyaring pakai tisu ya, terus pasir, arang, pasir lagi, batu, terus pasir malang dan tisu lagi ya. Jadi yang terakhir itu yang penyaringannya paling rapat ya, atau daya saringnya paling rapat. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk kelompoknya Willis? Silakan. Oke, silakan. Jenis arang apa yang digunakan untuk menyaring air? Jenis arang apa yang digunakan untuk menyaring air? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Arang yang digunakan adalah arang aktif. Oke, arang yang digunakan yaitu arang aktif ya. Burta mau menambah ya, ini sepertinya kalau arang aktif itu bukan untuk penyaring seperti ini. Penyaringan itu pakai arang yang seperti buat kita sate itu, terus kita kecil-kecilkan ya. Jadi seperti itu bentuk arangnya nanti yang kita pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang absorpsi. Untuk langkah kerja pembuatan, 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Potong menjadi 2 sebagai alat jaring dan penampung. 3. Lubang tutup botol dengan diameter lubang sekitar 0,5 cm. 4. Masukkan bahan sesuai dengan urutan pada desain proyek
ke dalam botol. 5. Pastikan semua bahan tertata rapi dengan ketebalan minimal 8 cm kecuali kapas dan tisu secukupnya. 6. Siapkan air keruh atau air sungai, kemudian tuangkan ke dalam alat penjernih air untuk dilakukan filtrasi. Oke, itu susunan dari kelompoknya Galum ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang berhubungan dengan sifat adsorpsi ya dan koloid pastinya. Silakan bertanya. Oke. Willis ya. Apa fungsi dari serabut kelapa? Apa fungsi Serabut hijau? kelapa atau hijau untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Berarti untuk menyaring apa tadi? Lapisan yang kotoran yang lolos dari lapisan sebelumnya. Oh gitu ya. Jadi susunannya di mana? Ditaruh di mana, Ijo? Dari Urutan kedua. Jadi kalau dia nggak lolos di tisu baru disaring ke hijau. Berarti dia memiliki pori-pori yang besar sih ya daripada kapas ya. Lebih besar daripada kapas. Makanya kapas taruh bawah sendiri. Gitu ya urutannya. Akan ditutup untuk kelompoknya Olive. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompoknya Benaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah tertulis alat dan bahan. Bahan yang pertama adalah pipa paralon, yang kedua kapas, ketiga tisu dan lem pipa, keempat batu, kelima pasir malang, keenam arang, ketujuh pasir biasa. Dan alat yang dibutuhkan yaitu solder untuk membolongi pipa, melubangi. Yang kedua gergaji pipa untuk memotong pipa. Untuk susunannya dari yang paling bawah yaitu kapas, setelah kapas tisu, lalu pasir malang, batu biasa, lalu pasir biasa, arang, dan pasir biasa lagi. Oke, berarti ya. Bisa dijelaskan dari kelompok 3 ya. Jadi di sini kan kamu lihat ada perbedaan pada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, dari sini nanti kamu mungkin ada perbedaan itu kamu tanyakan. Sehingga bisa dijelaskan dari kelompok 3 kenapa kok beda. Ayo silakan bertanya untuk kelompok yang lain. Oke, Rizky. Kenapa kok menggunakan pipa? Kenapa kok menggunakan pipa? Satu lagi, lebih kuat ya daripada gelas biasa ya. Juga nanti kalau dibanting gelas biasa kan mudah rusak ya. Kalau pipa kan dia bertahan lama ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, ini kayaknya kan lebih kreatif ini kelompok ya, kelompok 3 ini ada perbedaan juga pada susunannya. Silahkan bertanya, saya kasih kesempatan 1 kali lagi penanya untuk bertanya pada kelompok 3. Oke, Nawang, silahkan Nawang. Kenapa tidak pakai ijuk? Kalau pakai ijuk itu ada efeknya kepada air, dia membuat airnya menjadi berwarna agak kecoklatan. Berarti kalau kurang bersih dia akan tambah kotor ya, tambah kotor seperti itu ya. Terus sekarang Bu Retno yang bertanya ya, untuk kelompoknya Aling, kenapa kamu menggunakan pasir 2 kali di situ? Karena di kelompok ini ada yang cuma 1 kali ya. Kenapa kamu menggunakan 2 kali pasir pada alat kamu ini? Lebih jernih. Kenapa kok pasir itu memiliki tingkat kejernihan yang tinggi untuk melakukan disaring? Pasir itu bisa menyerap partikel-partikelnya lebih kayak efektif gitu loh. Lebih kecil lagi. Iya. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Aling, sangat bermanfaat sekali ya. Untuk berikutnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompoknya Aling. Oke. Oke anak-anak, kalian kan tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kalian atau hasil proyek ya, rencana proyek kalian. Nah di LKPD kalian tolong dibuka mengenai penyusunan jadwal. Nah di halaman terakhir kayaknya ya. Nah di sini kamu
lihat di LCD, bisa dilihat di LCD ya. Ini adalah salah satu perencanaan jadwal di mana kalian sudah melakukan dan istilahnya menyiapkan alat bahan yang sudah kalian siapkan. Di sini nanti kamu tulis di LKPD yang Bu Retno siapkan sebagai tugas kalian berikutnya ya. Jadi di situ ada rincian kegiatannya. Misalkan kamu beli alatnya, menyiapkan bahannya, itu ada jadwalnya. Alat apa, bahan apa, waktunya itu kapan. Seperti itu ya. Jadi teratur, ada waktu pelaksanaan dan waktu perencanaannya. Terima kasih. Anak-anak, untuk selanjutnya kalian kan sudah menyiapkan alat dan bahan ya. Oke, tolong ditunjukkan ke Bu Retno alat bahannya. Apakah sudah lengkap semuanya? Sudah. Oke, untuk selanjutnya ketika kalian sudah melakukan presentasi perencanaan proyek, kalian tinggal melakukan uji coba praktikum ya anak-anak ya. Begitu. Monggo silakan untuk dilakukan kegiatan praktikum. Untuk praktikum jangan lupa Bu Retno tadi sudah menyiapkan jas supaya tidak kotor ya bajunya. Jadi ambil jasnya masing-masing satu anak satu di belakang ya. Oke anak-anak, kalian sudah bisa mulai menyusun atau praktikum. Dicoba dulu. Sebulan nanti kita uji ke depan ya anak-anak ya. Sudah dicuci berarti ya. Nah. Sudah dicuci belum? Dalam keadaan bersih. Ada yang nyiapin airnya ya? Ada yang nyiapin airnya? Oke, untuk kelompoknya Javin susunannya apa aja itu sih, coba ditunjukkan, ditampilkan. Penyaring, tisu, pasir, batu, arang. Oh itu ya. Ini tolong jangan berongga ya. Nah ini masih ada yang berongga. Pastikan jangan sampai berongga ya, dirapatkan ya, supaya partikelnya tidak lolos. Nah ini kan masih berongga ya. Oke, untuk kelompoknya Benaya, berapa lapis? Itu ukurannya loh. Mana alatmu? Oh ini, masih tisu ya. Nah, itu pasir Malang. Nyusunnya jangan sampai berongga-rongga ya. Benar. Tuh, jagalah kebersihan ya anak-anak ketika praktikum. Karena kalau tidak bersih, nanti hasilnya akan semakin tidak jernih ya. Sama disiapkan untuk yang akan diuji airnya ya Nana ya. Oke anak-anak, kalian sudah selesai menyusun proyeknya. Hari ini kalian uji dulu ya. Uji dulu air yang akan kalian gunakan untuk disaring ya. Silahkan diuji dulu. Ini sangat keruh ya airnya ya. Kita lihat tetesan airnya. Oh, sumpah. Nah, jernih banget ya. Nah, bisa dilihat ya, bersih dan jernih sekali. Ini tadi menggunakan berapa lapis? 8. Pasir? 2. Oh, berarti pasir itu sangat berpengaruh ya terhadap hasil ya. Oke, untuk kelompoknya Rizky, coba. Satrio. Oh iya, maaf, Satrio. Nih, ini juga jernih ya. Coba ditunjukkan awal airnya. Nah, ya. Awal air yang diuji. Dituangkan di atasnya. Ditambahi lagi ya. Oke. Jernih ya. Nanti kita di depan bandingkan ya anak-anak ya, masing-masing ya. Nanti kita bandingkan hasilnya antara kelompok 1 sama kelompok
yang lainnya ya. Ya enggak apa-apa, tambah bagus. Tapi nanti ada yang paling bening kan, kita nanti bandingkan yang mana yang paling bening. Ini bening apa hasilnya? Awas, awas. Ah, goyang tuh, goyang. Lama memang ya. Kemarin juga gitu. Kamu pakai apa aja tadi? Apa terlalu banyak pasir? Oke. Sudah semuanya keluar? Oke, kita lanjutkan dengan uji coba di depan ya. Setelah itu kita bandingkan di depan. Habis itu ada pertanyaan dari kelompok seperti yang tadi ya. Diperhatikan ini anak-anak ya. Ini adalah hasil karya dari kita hari ini ya. Ini perwakilan saja ya anak-anak untuk menampilkan hasilnya karena tidak cukup tempatnya. Oke? Mulai dari kelompoknya Benaya, silahkan menunjukkan hasilnya. Masa? Oke. Dari kelompok Benaya ya, perhatikan ya. Nah, terus dari kelompoknya Farel, diangkat ke atas. Nah, diangkat ke atas lah. Dibandingkan sama kelompoknya Benaya, coba diperhatikan anak-anak. Bagaimana? Jernih yang mana? Ke tangannya jangan gitu. Nah, diginiin loh tanganmu panjang kali kan. Nah, di bawah, di bawah. Nah, loh, kok jadi lah. Bening yang mana? Kelompoknya Farel ya. Gitu. Oke, karena ini pakai hijau jadi ada sedikit pewarna ya. Terus kelompoknya Rizky. Oh, ngapunten, maaf, Satrio. Kita bandingkan, diangkat semuanya. Nah. Wah. Paling jernih Satrio jernih nih, ya. Terus ini Hendy ya. Oke dan Devin paling keruh ya. Oke anak-anak. Tadi kan di sini sudah ditunjukkan ya ada beberapa hasil yang kita sampaikan tadi, disampaikan oleh masing-masing ketua kelompok bahwa kelompok yang paling jernih adalah kelompoknya si Sonia dan kelompoknya si Hendy. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Silakan angkat tangan. Untuk kelompoknya Sonia pastinya. Oke, Rizky. Untuk kelompoknya siapa? Oke, kelompok Sonia. Oke. Kenapa kok bisa jernih dan bahan apa saja yang digunakan? Karena menggunakan mesin sendiri itu fungsi menyaring pasir yang berkecil jika tidak dibersih. Oke, tadi menggunakan pasir 2 lapis ya. Jadi dia saringannya double gitu loh, ya, Rizky. Oke, pasir itu berarti sangat efektif ya untuk dilakukan penyaringan dan memiliki sifat absorpsi yang sangat tinggi ya. Oke, untuk selanjutnya untuk kelompoknya Hendy, silakan yang mau bertanya. Oke, Chelsea. Bahan apa yang lebih efektif ya penyaringan air? Kan kita sama-sama menggunakan 200-an pasir ya, tapi kenapa hasilnya berbeda? Kan menggunakan 2 kali ya. Oh gitu. Jadi tadi kamu juga pakai pasir 2 kali. Oke. Plus dan pakai kapas ya. Oh, penyaring. Kalau tadi Sonia pakai penyaring apa tidak? Pakai. Kapas juga pakai. Oh, sama ya. Berarti tapi pada kelompoknya Hendy ini Sonia ya. Dia lebih jernih ya. Mungkin karena jumlah dari apa ya? Lapisannya itu tadi. Mungkin sentimeternya lebih tinggi lagi. Begitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menguji air yang kalian bawa tadi. Terus kita juga sudah membahasnya di sini.
ada diskusi. Nah, sekarang tinggal adalah mengungkapkan pengalaman kalian pada pagi hari ini. Apakah fungsi, terus apa yang kita dapat pada praktikum kita hari ini. Mungkin ada dari anak-anak yang mau membagikan pengalamannya hari ini. Silakan angkat tangan. Oke, Merlin. Merlin, silahkan maju ke depan untuk mengungkapkan pengalamannya hari ini. Kita kasih aplaus dulu ya anak-anak ya. Silakan Merlin untuk mengungkapkan pengalamannya hari ini. Semangat. Pengalaman hari ini sangat berkesan karena saya bisa memiliki wawasan tentang cara menjernihkan air ketika kotor dan juga bisa menambah wawasan dari diri saya. Tentunya untuk metode kali ini yaitu dengan cara penjernihan atau penyaringan disebut adsorpsi. Oh, penyaringan dengan menggunakan sifat koloid yaitu adsorpsi. Terima kasih untuk Merlin. Kasih aplaus untuk Merlin. Untuk selanjutnya yaitu Bu Retno, kan hari ini kan kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Bu Retno akan mengajukan pertanyaan tentang kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Kalau iya, love. Kalau tidak, silang ya. Silakan. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Apakah pembelajaran kita hari ini tuh kreatif dan inovatif? Ya. Apakah pembelajaran kita kali ini menambah wawasan baru? Apakah pembelajaran kali ini membosankan? Tidak. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, pada pertemuan ini tadi kan kita sudah selesai ya. Sekarang tinggal post test. Tolong dibuka link Google Form yang sudah saya kirim di WA group. Silahkan. Oke anak-anak, pada hari ini terima kasih ya sudah melakukan pembelajaran dengan sangat semangat sekali. Nanti di minggu depan semoga kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kimia ya. Untuk berikutnya yaitu ketua kelasnya untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran hari ini Bu Retno tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.